Seringkali kita dengar rezeki nggak akan tertukar. Tapi apa mungkin kalau kita salah langkah, rezeki itu malah menjauh dari kita? Kalau kejadian, peristiwa, jodoh, rezeki tetap. Jadi gimana pun kita salah langkah, ya dapatnya segitu. Cuman tadi keadaannya yang berubah. Karena kita salah langkah, misalnya kita melakukan sesuatu yang dosa gitu ya. Maka rezeki yang tadi kita ditetapkan itu jadi rasanya tuh bukan rasa kebaikan, tapi yang menyakitkan. Karena Allah berfirman, la in syakartum wala in kafartum, kalau kamu bersyukur kami tambahkan, aku tambahkan. Apa yang ditambahin? Value-nya. Tapi kalau kamu kufur, arti kufur ini ya nggak bersyukur atau melakukan dengan cara yang haram. Kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, tidak akan aku kurangi. Harusnya kan kalau kamu bersyukur aku tambahkan, kalau kamu kufur aku kurangin, kan gitu ya? Nggak dikurangin sama Allah. Kenapa? Karena udah tetap, nggak akan dirubah. Yang terjadi apa? Kalau kamu kufur, rezeki itu rasanya menyakitkan. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih, artinya menyakitkan. Jadi masalah, jadi musibah, jadi penyakit, jadi cekcok, jadi apa. Jadi kalau kita salah langkahnya dalam konteks berbuat dosa, keadaannya berubah. Tapi kalau kita salah langkahnya dalam konteks misalnya kayak kurang hati-hati, jadi rugi, kurang ngerti, jadi bangkrut, jadi kehilangan modal, jadi apa? Apakah itu membuat rezeki kita menjauh? Enggak juga. Jadi kesalahan-kesalahan kita tadi itu bagian dari pembelajaran kita. Tapi di atas itu hakikatnya memang itu bukan rezeki kita. Jadi kalau misalnya Mbak Miranda ngerasa lagi ngerintis bisnis nih, tapi karena masih belajar, belum terlalu ngerti tentang produksi atau memilih vendor, akhirnya ketipu sama vendornya, atau hasil produksinya nggak sesuai dengan harapan, sehingga akhirnya harga jualnya jadi jatuh, malah marginnya kecil banget atau bahkan nggak ada marginnya, jadi rugi misalnya ya. Bilang aja, emang itu bukan rezeki saya. Tapi kesalahan-kesalahan tadi, kekeliruan-kekeliruan tadi sia-sia nggak? Enggak. Karena semua itu akan memudahkan kita kepada apa yang nanti akan jadi rezeki kita di tempat yang lain. Yang kita sebut dengan belajar dari pengalaman. Gara-gara ngerti ini, kedepannya jadi lebih mudah, sampai kepada apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki kita. Yang ini emang bukan rezeki kita, makanya kita gagal di situ. Tapi nggak sia-sia, karena Allah tidak menilai hasil, Allah hanya menilai ikhtiar hambanya. Kalau ikhtiarnya udah maksimal, walaupun salah, maka ada nilainya di mata Allah. Dan nilai itu Allah konversi menjadi kebaikan-kebaikan yang memudahkan kita kepada takdir rezeki kita. Jadi jangan berkecil hati kalau pernah gagal, kalau pernah keliru, kalau pernah kehilangan. Seolah-olah kita kayak menyalahkan diri saya sih orangnya begini, saya sih orang begini. Enggak, memang bukan rezeki kamu. Kalaupun waktu itu kamu udah benar, tetap nggak akan dapat, emang bukan rezeki kamu. Jadi bukan tentang hasilnya apa, tentang kamu udah ikhtiar belum, udah. Nggak apa-apa salah, tapi dari kesalahan itu kamu belajar. Nggak apa-apa keliru, tapi kan kamu udah habis-habisan. Ikhtiar kamu itu ada nilainya di mata Allah, dan itu akan memudahkan kamu kepada takdir. Misalnya Mbak Miranda mau bisnis hijab, tapi rezekinya bisnis apa ya kira-kira? Kuliner misalnya. Atau dibalik deh, mau bisnis kuliner, rezekinya bisnis hijab. Kan nggak tahu awalnya tentang kuliner, ya udah coba-coba jualan kue, jualan apa, jualan cookies, jualan apa. Pas produksi ternyata salah vendor, salah cara, hasilnya nggak bagus dan segala macam. Pas nyetak stiker untuk labelnya, ternyata stikernya tuh gampang kena air, copot, atau dia mungkin tintanya itu luntur, bla bla bla. Ada aja kan masalah teknis kan. Akhirnya bisnisnya tuh rugi di jualan di kuliner. Apakah ikhtiar Mbak Miranda itu sia-sia? Enggak. Dengan ikhtiar Mbak Miranda yang udah habis-habisan 1 tahun di bisnis kuliner dan rugi ini, ikhtiar itu akan memudahkan Mbak Miranda menjadi pengusaha hijab. Jadi nanti ketika Mbak Miranda mau bisnis hijab sebagai takdir Mbak Miranda, nggak perlu mulai dari nol lagi, mulainya itu dari di depan. Karena yang sebagian itu udah di konversi dari kegagalan yang sebelumnya. Jadi startnya itu nggak dari dari 0 sampai 10 nggak, mungkin dari 3, mungkin dari 5. Poinnya apa? Nggak ada yang sia-sia.
Ikhtiar kita tuh gak ada yang sia-sia. Walaupun gagal sebelumnya, tapi gak akan sia-sia. Katakan saja, memang takdirnya bukan rezeki saya di kuliner. Coba lagi yang lain. Oh, gagal lagi, bukan rezeki saya di situ. Coba lagi yang lain, bukan gagal lagi, bukan rezeki saya di situ. Setiap kegagalan-kegagalan itu, kalau itu adalah ikhtiar terbaik kita, cuman karena emang kita masih belajar, gak akan sia-sia, akan memudahkan kita ke jalan menuju rezeki takdir kita.